Pemirsa, tingginya perbandingan pasien yang meninggal akibat corona dengan kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Dari 579 kasus positif, terdapat 49 pasien yang meninggal akibat corona. Langkah pemerintah yang membatasi pergerakan orang dinilai masih belum efektif. Lantas, apakah opsi lockdown bisa kembali dipikirkan setelah sejumlah tenaga medis menjadi korban meninggal akibat virus corona? Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki perbandingan tertinggi dalam angka kematian dengan jumlah kasus positif COVID-19 atau case fatality rate. Dari 579 kasus pasien positif COVID-19 yang terdata pada hari ini, ada 49 orang yang meninggal dunia. Dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat dengan angka kematian yang lebih tinggi. Singapura dan Malaysia yang menerapkan sistem lockdown ternyata efektif menekan pertambahan kasus pasien positif COVID-19 dan meminimalisasi angka kematiannya. Selain itu, penanganan di kedua negara dinilai lebih siap dibandingkan apa yang terjadi di tanah air. Pemerintah Indonesia dinilai sejumlah pihak abai dalam mengantisipasi pandemi corona di awal-awal. Sejumlah petugas medis seperti perawat dan dokter bahkan sudah ada yang menjadi korban hingga meninggal dunia. Sementara itu, perawatan medis untuk para petugas yang berada di garda terdepan minim serta sulit untuk didapatkan. Belum lagi masalah masker, cairan pencuci tangan, dan desinfektan yang semakin langka di pasaran dengan harga yang sudah tidak masuk akal. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penyebab tingginya perbandingan angka kematian dengan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Indonesia? Langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan terus bertambahnya pasien COVID-19? Jika pembatasan sosial sudah tidak lagi efektif, apakah pemerintah bisa memikirkan ulang opsi lockdown? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas perbandingan angka kematian dengan kasus positif corona atau fatality rate COVID-19 di Indonesia, telah bergabung bersama kami Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan juga Dr. Diki Budiman, langsung dari Australia, merupakan spesialis epidemiologi. Selamat sore waktu Indonesia, Bapak-Bapak, Prof. Amin dan juga Dr. Diki. Selamat malam. Selamat sore semuanya. Saya mau langsung ke Dr. Diki. Dr. Diki, apa yang menyebabkan angka kematian di Indonesia begitu tinggi? Dengan per 32 Maret 579 orang, ada sekitar 49 orang yang meninggal dunia akibat corona. Ya, sekali lagi untuk angka kematian ini ada banyak faktor dari yang mempengaruhi, dan banyak orang yang menganggap bahwa ini ketinggian atau masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi yang perlu difahami bahwa pada fase awal dari setiap pandemi atau epidemi, tentu angka kematian itu selalu tinggi. Karena apa? Karena di sini tentu belum banyak angka kasus temuan dari pasien atau tersangka yang kita testing. Dan untuk case fatality rate sendiri, banyak faktor yang berpengaruh pada angka ini. Di antaranya selain fase epidemi yang masih awal adalah variasi dari jumlah kasus terdeteksi lewat tes ini akan berbeda antar negara. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah seleksi bias. Seleksi bias ini terjadi misalnya ketika dilakukan tes memang orang itu sudah dalam keadaan risiko. Tentu akhirnya angka tesnya akan positif dan dia ternyata dalam kondisi atau status yang berat sehingga menyebabkan kematian. Selain itu ada perlambatan antara onset simptom dengan kematian. Ini yang timbulnya gejala maksudnya dengan kematian. Ini yang juga berpengaruh. Kemudian ada koinfeksi juga, kualitas dari juga fasilitas kesehatan. Kemudian juga komorbiditas dari di data terakhir di Eropa ditemukan adanya hubungan keterkaitan dengan riwayat merokok. Dan terakhir, faktor lain adalah seperti halnya di Italia, CFR yang tinggi itu karena adanya AMR atau antimicrobial resistant, di mana Italia itu merupakan salah satu negara tertinggi di Eropa untuk angka antimicrobial resistant yang menyebabkan sepertiga kematian di Italia karena ini.
Dokter Jadi Diki, ada banyak faktor sekali lagi. kalau kita amati sejak awal Maret ketika hanya 6 orang waktu itu, tapi dibandingkan negara di Asia, Malaysia ada 1.183 kasus dan angka kematian hanya 9 orang. Waktunya sama, bisa dikatakan seperti itu, namun angka kematiannya jauh sekali perbandingannya, Dokter Diki. Penyebabnya apa ini? Jadi untuk dalam satu epidemi atau pandemi, hal yang perlu difahami adalah pertama bahwa testing itu sangat menjadi ukuran atau tolak ukur yang sangat penting untuk satu epidemi, karena untuk memahami juga untuk memberikan pemahaman terhadap kondisi atau pola dari satu epidemi. Dan dengan adanya testing yang banyak inilah akhirnya akan menentukan lebih kedekatan atas kondisi realita yang terjadi kasusnya di dalam satu epidemi ini. Jadi sekali lagi kalau saya bisa sampaikan secara teori, untuk case fatality rate ini banyak faktor berpengaruh. Kedua, dan ini sangat sekali dipengaruhi oleh jumlah tes yang dilakukan oleh satu negara. Semakin sedikit, ya semakin besar juga nanti angka CFR-nya. Tapi ketika dia semakin banyak seperti kasus di testing yang dilakukan di Korea, itu akan semakin kita mendapat gambaran yang utuh. Karena dengan testing yang semakin banyak, Baik. estimasi kita ke dalam nilai atau angka sesungguhnya dalam satu populasi nilai status infeksinya akan lebih nyata, mendekati kenyataan dengan semakin banyaknya testing yang dilakukan. Kita ke Prof. Amin, apa yang menyebabkan tingkat kematian kasus corona di Indonesia mencapai 8,46%, Prof. Amin, analisa Anda? Baik, selamat malam. Jadi sebagian tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Diki, tapi saya mencoba melihat dari sudut lain. Sejak awal memang pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk hanya memeriksa PCR, konfirmasi adanya virus, ketika pasien sudah memenuhi kriteria definisi, yaitu ada gejala dan ada riwayat kontak. Sehingga sampai beberapa minggu di awal, jumlah kasus yang diperiksa sangat sedikit, dan kemudian dari situ kemudian kita lihat beberapa ada angka kematian. Otomatis tadi sudah dijelaskan kalau yang diperiksa sedikit, tentu angka CFR-nya atau case fatality rate-nya akan menjadi tinggi. Tetapi kalau kita lihat perkembangan ke sini memang cukup mengkhawatirkan, karena tadi sudah dibandingkan dengan Malaysia misalnya, walaupun Malaysia yang diperiksa sudah lebih banyak, lebih dari 1.000, dengan angka kematian hanya belum sampai 10, ya, maka kita lihat jumlah absolutnya saja Indonesia sudah mungkin 4 kali lipat, ya, lebih dari 4 kali lipat dari yang terjadi di Malaysia. Tentunya kita harus bertanya juga kenapa seperti ini. Salah satu hal yang bisa kita amati secara kasar di luar, banyak di antara yang meninggal itu datang di rumah sakit sudah dalam keadaan yang cukup berat. Jadi sejak awal belum cukup awareness di kalangan masyarakat bahwa gejala-gejala yang mencurigakan itu harus segera membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa, sehingga pada beberapa kasus mungkin ada keterlambatan dalam penanganannya. Jadi saat ini sudah ada himbauan tidak perlu tunggu sampai gejalanya berat baru konsultasi atau mencari pertolongan di rumah sakit. Ya, sebaiknya segera diperiksa saja, karena kita tidak mengetahui di luar sana siapa saja yang sebetulnya sudah membawa virus untuk bisa menularkan ke orang-orang lain. Kemudian kita juga melihat ada fenomena yang cukup menyedihkan di Indonesia, yaitu cukup banyaknya tenaga medis, ya, tidak hanya awalnya hanya perawat, tapi sekarang beberapa dokter yang cukup senior sudah menjadi
korban yang meninggal karena coronavirus ini. Dan dari informasi yang diperoleh itu sebagian besar juga karena pada awalnya mereka tidak mengetahui bahwa pasien itu sebetulnya pasien yang menderita SARS coronavirus 2, sehingga karena refleksnya mungkin ya untuk mendahulukan membantu pasiennya, kehati-hatian itu menjadi agak terlupakan karena memang mereka tidak mengetahui. Baik. Nah sekarang prosedur di rumah sakit sudah berubah, di mana mereka harus dilengkapi dengan APD sejak awal. Begitu ketemu dengan pasien, mereka harus melindungi dirinya dari mulai menjaga jarak dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari situasi seperti ini adalah kita memerlukan satu tindakan yang pertama bisa mendeteksi keberadaan orang-orang yang positif, ya, baik itu yang dalam keadaan sakit maupun yang dalam keadaan relatif sehat. Dan yang kedua, kita perlu melakukan tindakan agar mereka yang membawa virus tidak menularkan kepada orang lain, dan tentunya melindungi mereka yang masih sehat dari kemungkinan tertular dari virus-virus tadi. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan adanya social atau physical distancing saat ini. Prof. Amin dan juga Dr. Diki, patut dijawab sesaat lagi usai jeda, apakah 125.000 kit untuk rapid test ini bisa menekan angka kematian di Indonesia? Tetaplah bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Saya langsung ke Dr. Diki. Dr. Diki melihat di Indonesia saat ini sudah ada jaga jarak sosial, kemudian karantina, isolasi diri. Apakah menurut dokter ini sudah efektif dijalankan? Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya ingin menyinggung tadi merespon penyampaian dari Prof. Amin. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertama tentu duka cita pada seluruh korban, termasuk khususnya sejawat saya. Jadi perlu dipahami oleh semua pihak, terutama pemerintah, bahwa satu saja kematian dari tenaga kesehatan itu adalah warning yang sangat serius. Artinya ada dua hal yang harus disikapi dengan sangat serius oleh pemerintah dengan adanya kematian tenaga kesehatan ini. Pertama, bahwa tenaga kesehatan ini adalah ujung tombak dari penanganan COVID untuk terutama tanpa mereka, pasien-pasien dengan kasus kritis ini akan menjadi korban dan ujungnya akan menambah angka kematian dari Indonesia atau case fatality rate. Kedua, tanpa adanya terjaminnya tenaga kesehatan terhadap pelindungan atau proteksi diri, tentu potensi mereka terinfeksi akan tinggi dan ini akan memperbesar risiko mereka terinfeksi dan ujung-ujungnya khawatirnya kita bisa menambah risiko kematian di tenaga kesehatan. Ujungnya lagi, siapa yang akan melayani nanti di fasilitas kesehatan, dan ini berbahaya sekali. Jadi harus sangat direspon oleh pemerintah, terutama mereview kembali ketersediaan proteksi, kemudian review protokol dan segala hal yang terkait dengan jaminan atau pelindungan pada tenaga kesehatan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kita dalam kondisi pandemi. Pandemi ini situasi yang tidak normal. Setiap tenaga kesehatan, setiap masyarakat, dan termasuk pemerintah harus merespon dalam situasi yang tidak normal. Harus sangat serius merespon ini. Karena bila kita melakukan respon yang sama dengan dalam kondisi normal atau bukan pandemi, berbahaya sekali. Angka-angka akan berjatuhan, terutama terutama saya sangat merisaukan tentang angka-angka kematian. Kemudian apa yang sudah kita lakukan, terutama pemerintah, saya melihat sebetulnya upayanya sudah terlihat sangat serius, namun sangat perlu kita tingkatkan. Dan satu hal yang perlu difahami bahwa ini tidak bisa kita biarkan saja diserahkan pada pemerintah. Artinya semua komponen bangsa ini harus membantu dalam proses ini. Baik. Dr. Diki, kalau sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa kita tidak punya sama sekali kekebalan terhadap virus ini kan belum terbukti kalau untuk di Indonesia. Apakah upaya uji tes yang dianggap uji tes rapid test ini bisa dengan cepat dilakukan di Indonesia agar mendeteksi dini para pasien yang menderita corona ini? Jadi untuk
memahami dan mendiagnosa pola atau kurva epidemiologi satu pandemi atau epidemi, memang testing ini sangat penting dan sangat utama. Apapun jenisnya, yang saat ini tentu yang direkomendasikan oleh WHO adalah PCR. Nah, saat ini yang dibeli tentu nanti Prof. Amin lebih kompeten menjawab ini dalam kaitan ini. Tapi dari sudut saya sebagai epidemiologi, yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah bahwa pertama, tes itu harus akurat. Artinya akurat, ya kita bisa merujuk ke WHO ataupun misalnya di CDC atau di Amerika. Kedua, bahwa kita bisa merujuk pada misalnya di keakuratan ini di Korea. Korea itu tes rapid testnya di 98% akurasinya. Dan untuk kita sebagai penyusun strategi sebagai epidemiolog, ini akan membantu memastikan bahwa tes ini sangat akurat. Kedua, bahwa tepat dilakukan tesnya secara tepat. Artinya early detection ketika kita sudah menemukan tersangka. Tepat di sini juga tepat orang, jangan Dr. sampai ya. Dr. Diki mengatakan akurat. Kita ingin tahu tingkat akurasinya itu diukur dari apa, Dok, sebenarnya? Mungkin kalau untuk akurasi, saya kira Prof. Amin lebih tepat menjawab ini, tapi karena saya bukan klinisi, nanti mungkin Prof. Amin akan menambahkan, tapi saya izin saya tambahkan dua lagi. Jadi testing ini tidak cuma berhenti di testing, kemudian early detection, dan tepat orang. Jadi jangan sampai saya dengar ada beberapa pihak yang merasa memiliki privilege untuk mendapatkan atau melakukan tes ini. Ini sangat tidak saya sangat tidak setuju tentang ini, karena kita dalam kondisi tidak normal. Jadi pemerintah harus melakukan regulasi yang sangat tegas bahwa siapa yang berhak dan yang tepat untuk dilakukan tes ini harus jelas. Jangan sampai ada privilege. Terakhir, dengan adanya tes ini, jangan lupa bahwa ketika menemukan kasus yang positif, yang sifatnya mild misalnya, kita lakukan self isolasi, ataupun yang sifatnya berat tentu bisa kita terapi. Jadi ada 3 rangkaian yang harus bersatu. Baik, kita ke Prof. Amin. Prof. Amin, bagaimana Anda melihat tingkat akurasi dari rapid test atau uji cepat ini? Baik, tentang rapid test ini, pertama kita mesti klarifikasi bahwa yang kita bicarakan adalah rapid test serologi. Artinya yang dicari bukan partikel virusnya, tetapi yang dicari adalah antibodi yang dibentuk oleh tubuh manusia ketika terinfeksi oleh virus corona ini. Dan harus kita ketahui bahwa zat anti atau antibodi itu baru terbentuk ketika seseorang yang terserang oleh virus ini muncul gejalanya. Ketika dia sedang dalam masa inkubasi dan belum ada gejalanya, maka praktis antibodi itu belum bisa terdeteksi. Bahkan antibodi itu baru mulai terbentuk sekitar 1-2 hari setelah onset, artinya setelah gejalanya muncul. Nah, bagaimana tes ini bisa dimanfaatkan? Nah, ini yang penting adalah ketika akan dipakai untuk mencari kasus-kasus yang di luar sana, kita ketahui bahwa beberapa atau sebagian besar orang sebetulnya yang terpapar oleh virus corona ini tidak sakit atau tidak menunjukkan gejala apapun. Tapi ada sebagian yang menunjukkan gejala tapi ringan. Nah, seringan apapun gejala itu pasti akan membangkitkan respon imun di tubuh manusia. Nah, jadi rapid test ini memang dipakai untuk mencari di masyarakat sekitar yang belum merasa ada gejala berat, yang belum merasa perlu ke rumah sakit, tapi sebetulnya sudah ada gejala awal, walaupun itu tidak spesifik. Nah, tes ini kita sebut harusnya memiliki sensitivitas yang tinggi, artinya dia bisa mendeteksi semua orang yang positif. Tetapi dengan konsekuensi
beberapa orang yang tidak terinfeksi SARS coronavirus 2 juga akan tertangkap gitu. Baik. Nah, Prof. itu Amin. dengan sensitivitas yang tinggi. Ini harus ya. Baik, Prof. Amin, uji tes kan berbicara dengan dugaan kasus. Menurut Prof. Amin, siapa yang harusnya menjadi prioritas terlebih dahulu untuk dites rapid ini? Ya, karena ini tujuannya adalah untuk mencari kasus di masyarakat luas, siapa saja yang kemungkinan besar membawa virus. Ya, artinya sudah terinfeksi oleh, terpapar oleh virus dan mulai terinfeksi. Tadi saya sudah sebutkan yang dapat memberikan hasil positif adalah mereka yang mulai menunjukkan gejala. Ya, jadi dalam hal ini kita harus menurunkan standarnya, tidak perlu mencari-cari riwayat kontaknya, tapi begitu dia ada gejala yang mencurigakan, itu harus dites. Nah, di Cina juga dilakukan seperti itu, misal contohnya mereka melakukan screening di masyarakat luas yang tidak sakit, berapa ribu orang diperiksa dan ditemukan sekitar 0,14% ternyata positif. Baik, Prof. Amin, dijawab usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar yang berikut ini, bagaimana opsi yang harus diambil oleh pemerintah, pemirsa. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib. Karena pemirsa, langsung ke Prof. Amin, pernah mengatakan bahwa sekarang belum masuk puncak fase kasus corona di Indonesia. Apa upaya pemerintah untuk membendung hal itu, Prof. Amin? Ya, terima kasih. Beberapa kali memang saya pernah menyampaikan bahwa kita masih dalam fase menanjak, dan upaya untuk mencegah percepatan itu adalah pertama dengan upaya secepat mungkin mendeteksi mereka-mereka yang membawa virusnya, sehingga mencegah mereka menjadi sumber penularan dan mencegah orang lain untuk tidak tertular. Nah, itu diperlukan satu tentu active case finding, orang-orang yang memang membawa itu harus dicari, dan kita harus memiliki satu tools yang baik, yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Nah, penggunaan rapid test ini memang bisa bermanfaat kalau kita menerapkannya dengan baik dan dengan strategi yang cukup baik, karena kita tahu ketersediaan rapid test ini disebutkan memang cukup banyak, puluhan ribu, tetapi mungkin kita akan membutuhkan jumlah yang lebih besar, karena contohnya misalnya untuk DKI Jakarta misalnya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengetahui orang yang sudah confirm positif, maka kita harus pastikan di sekelilingnya itu apakah ada yang positif. Begitu seterusnya. Jadi setiap ada kasus baru, kita cari terus di sekelilingnya mana yang sudah positif. Hanya kita perlu mengetahui kelebihan dan keterbatasan dari uji rapid test ini. Ya, uji rapid test ini memerlukan ketelitian yang tinggi, ya. Jadi sensitivitas yang tinggi dan juga spesifikasi yang tinggi, harusnya di atas 90% idealnya. Baik, Prof. Amin. Ya. Terima kasih Profesor Amin Subandrio dan juga Dr. Diki Budiman langsung dari Australia sudah bergabung di Dialog Kabar Petang.